Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, perkenalkan nama saya Sahrodi, NPM 20 13 03 10 20. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Di sini, saya akan menjelaskan tentang hasil observasi virtual yang saya lakukan di SMK Negeri 1 Bengkunat Belimbing. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang profil dari SMK Negeri 1 Bengkunat Belimbing. SMK Negeri 1 Bengkunat Belimbing merupakan sekolah negeri yang berdiri pada tahun 2017 yang beralamatkan di Jalan Lintas Barat, KM 16 Tanjung Rejo, Kecamatan Bengkunat, Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung, dan memiliki 26 tenaga pengajar, di mana 2 tenaga pengajar merupakan tenaga PNS dan 24 lainnya non-PNS. Baik, selanjutnya profil dari narasumber yang telah saya wawancarai via WhatsApp tentang implementasi kurikulum K13 di SMK Negeri 1 Bengkunat Belimbing. Nama narasumber Enita Sari, Sarjana Ekonomi, jabatan Ketua Jurusan dari Administrasi Perkantoran, alamat Jalan Lintas Barat, Kecamatan Bengkunat, Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung. Sebelumnya saya akan sedikit menjelaskan tentang pengertian dari kurikulum itu sendiri. Istilah kurikulum berasal dari bahasa kurir yang berarti pelari dan kurere yang berarti tempat berpacu. Pada saat itu, kurikulum diartikan sebagai jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari dari start sampai finish untuk mendapatkan medali atau penghargaan. Kemudian, kurikulum tersebut diterapkan dalam dunia pendidikan menjadi sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh oleh seorang siswa dari awal sampai akhir program pelajaran untuk mendapatkan penghargaan berupa ijazah. Kemudian, kurikulum digunakan dan ditulis di dalam Kamus Webster 1955 diartikan sebagai sejumlah mata pelajaran di sekolah atau kuliah di perguruan tinggi yang harus ditempuh untuk mencapai ijazah atau tingkat, dan keseluruhan pelajaran yang disajikan oleh program lembaga pendidikan. Kurikulum yang berlaku di SMK Negeri 1 Bengkunat Belimbing. Kurikulum 2013 merupakan suatu kurikulum yang berkualitas dalam pendidikan bangsa, dibentuk untuk mempersiapkan generasi emas bangsa Indonesia dengan sistem siswa lebih aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Di tahun ajaran 2020-2021, SMK Negeri 1 Bengkunat Belimbing sudah menggunakan kurikulum 2013 yang hanya diterapkan pada kelas 10 dan kelas 11 saja untuk semua mata pelajaran tanpa terkecuali. Sedangkan untuk kelas 12 masih menggunakan kurikulum KTSP. Hal tersebut bukanlah pilihan dari pihak sekolah, melainkan ketetapan dan peraturan dari pemerintah. Selanjutnya, dalam proses implementasi kurikulum 2013 yang ada di SMK tersebut masih banyak mengalami kendala, seperti fasilitas yang sangat-sangat minim yang digunakan untuk praktek, dan masih sangat-sangat terbatasnya keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. Baik, selanjutnya evaluasi siswa pada kurikulum 2013 yang ada di SMK Negeri 1 Bengkunat Belimbing. Dalam proses penilaian yang ada di SMK Negeri 1 Bengkunat Belimbing, guru lebih mengedepankan penilaian dari proses belajar mengajar. Sedangkan untuk UAS dan UTS tetap menjadi bahan pertimbangan, tetapi persentasenya lebih kecil, yaitu 40%, sedangkan 60% lainnya merupakan penilaian dari proses belajar mengajar. Selain itu juga, untuk pembuatan soal UTS, guru lebih ditekankan untuk membuat soal dalam bentuk uraian, bukan pilihan ganda. Gunanya supaya siswa mampu memecahkan masalah dengan solusi sendiri. Jadi, dikarenakan sekolah tersebut merupakan sekolah kejuruan, sebagian besar nilai raport ataupun nilai akhir didapatkan dari proses kegiatan belajar mengajar ataupun keaktifan siswa. Baik, selanjutnya yaitu tentang kendala yang ada di SMK Negeri 1 Bengkunat Belimbing dalam proses penerapan K13 tersebut. Kendala yang ditemukan di SMK Negeri 1 Bengkunat Belimbing diantaranya adalah kebanyakan siswa masih terbiasa dengan metode ceramah, sehingga saat guru memberikan kesempatan untuk siswa mencari ide, gagasan, ataupun pendapat selalu agak sulit dikarenakan mereka sudah terbiasa dengan metode ceramah ataupun mendengarkan saja.
Selain itu, SMK tersebut merupakan SMK perintis yang berdiri ataupun mulai beroperasi pada tahun 2017, sehingga sarana dan prasarana yang digunakan masih sangat-sangat minim. Beberapa kendala juga yang ditemukan, yaitu buku paket yang datangnya tidak tepat waktu. Bahkan, ada beberapa mata pelajaran yang tidak diberikan buku paket ataupun buku cetak oleh pemerintah. Dan yang sudah datang pun diberikan pada pertengahan semester, sedangkan proses kegiatan belajar mengajar sudah dilakukan lebih awal, yaitu pada awal semester. Baik, selanjutnya tentang perbedaan KTSP dengan K13. Pada KTSP, standar kompetensi lulusan diturunkan dari standar isi, sedangkan pada K13 kebalikan dari KTSP, yaitu standar isi diturunkan dari standar kompetensi lulusan. Baik, selanjutnya tentang keterkaitan antara KTSP dengan kurikulum 2013. Kurikulum 2013 merupakan penyempurna dari KTSP. Ketika seseorang mengatakan sulit untuk mempelajari kurikulum 2013, maka dia belum memahami KTSP. Tetapi jika KTSP sudah dipahami oleh seseorang, maka akan sangat mudah atau akan lebih mudah untuk memahami K13 tersebut. Kurikulum 2013 dengan KTSP memiliki konsep yang tidak jauh berbeda. Namun, kurikulum 2013 memberikan kesempatan yang sangat luas kepada siswa untuk mengaktifkan atau meningkatkan proses kreativitasnya. Dan yang terakhir yang akan saya jelaskan yaitu tentang hasil dari proses wawancara yang saya lakukan dengan narasumber Ibu Enita Sari, Sarjana Ekonomi, dengan jabatan Ketua Jurusan dari Administrasi Perkantoran sekaligus sebagai guru di SMK Negeri 1 Bungkrat Belimbing. Dan pertanyaan pertama yang saya tanyakan kepada narasumber terkait dengan bagaimana implementasi kurikulum 2013 di SMK Negeri 1 Bungkrat Belimbing. Dan narasumber dengan Ibu Enita Sari tersebut menjelaskan bahwa proses implementasi di SMK tersebut belum terlaksana dengan baik, dikarenakan sangat minimnya fasilitas ataupun sarana yang ada di SMK tersebut. Dan pertanyaan kedua yang saya tanyakan kepada narasumber terkait dengan apakah ada kendala saat proses implementasi kurikulum 2013 yang ada di SMK Negeri 1 Bungkrat Belimbing. Lalu narasumber menjelaskan bahwa ada banyak sekali kendala yang dialami, seperti yang dijelaskan pada jawaban pertanyaan pertama tadi, yaitu fasilitas yang tidak memadai seperti LCD dan laptop. Selain itu juga ada kendala lain seperti kurangnya keaktifan siswa dan gangguan sinyal yang dialami saat proses pembelajaran daring. Lalu pertanyaan ketiga yang saya tanyakan dengan narasumber yaitu terkait dengan bagaimana cara guru agar dapat memahami adanya kurikulum 2013 tersebut. Lalu narasumber menjelaskan cara guru agar dapat memahami kurikulum K13 tersebut yaitu dengan mengikuti pelatihan K13. Pertanyaan keempat yang saya tanyakan kepada narasumber terkait dengan bagaimana menurut narasumber atau Ibu Enita Sari tersebut, apakah perlu adanya evaluasi dari kurikulum? Narasumber menjelaskan bahwa perlu adanya evaluasi, dikarenakan untuk K13 itu sendiri hanya cocok untuk daerah yang sudah maju, sedangkan untuk daerah yang terpencil kurang cocok, dikarenakan untuk daerah maju keaktifan siswanya lebih aktif atau lebih berkreatif dibandingkan dengan daerah terpencil. Dan untuk pertanyaan kelima terkait dengan bagaimana menurut narasumber atau Ibu Enita Sari tersebut tentang perubahan dari KTSP menjadi K13. Dan menurut narasumber kurang cocok untuk sekolahan dan siswa yang ada di SMK Negeri 1 Bungkrat Belimbing. Dikarenakan pada saat KTSP untuk pembagian pelajaran produktifnya lebih menjurus dibandingkan dengan K13. Sedangkan untuk K13 ini mata pelajarannya lebih luas, namun untuk keaktifan siswanya yang kurang. Dan pertanyaan keenam terkait dengan bagaimana pendapat narasumber atau Ibu Enita Sari lebih mudah mengajar K13 atau KTSP. Lalu narasumber menjelaskan bahwa sebenarnya lebih mudah mengajar K13. Namun K13 ini menuntut anak-anak lebih aktif. Sedangkan di sekolahan untuk membuat anak-anak lebih aktif itu belum bisa dilakukan sepenuhnya, dikarenakan kurang fasilitas yang memadai. Dan
Seperti contohnya yaitu buku cetak atau buku mata pelajaran yang tidak ada atau kurang untuk dipelajari anak-anak. Pertanyaan ketujuh terkait dengan bagaimana strategi yang dilakukan narasumber atau Ibu Enita Sari dalam proses pembelajaran K13 ini. Lalu narasumber menjelaskan pertama-tama yang dilakukan yaitu memberikan judul yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya. Lalu Ibu Enita Sari memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk bertukar pendapat atau bertukar gagasan terkait dengan materi tersebut. Setelah selesai, baru Ibu Enita Sari memberikan atau meluruskan dan memberikan kesimpulan terkait dengan materi yang dipelajari. Dan pertanyaan ke-8 terkait dengan apa yang menjadi harapan dari proses pembelajaran K13 ini. Dan narasumber memiliki harapan semoga di kurikulum ini anak-anak yang kurang aktif menjadi lebih aktif dalam proses pembelajaran. Dan pertanyaan ke-9 terkait dengan jika ada yang ingin diubah, apa yang akan diubah dari K13 ini. Dan narasumber menjelaskan yang ingin diubah dari K13 ini yaitu strategi pembelajarannya. Pertanyaan ke-10 terkait dengan proses pembelajaran K13 ini berjalan dengan lancar atau memiliki masalah yang dihadapi. Lalu narasumber menjelaskan seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa memiliki masalah yang dihadapi seperti fasilitas yang kurang memadai dan keaktifan siswa yang kurang dalam proses pembelajaran. Pertanyaan ke-11 yang saya tanyakan yaitu bagaimana peran guru dalam K13 ini. Dan narasumber menjelaskan dalam K13 ini, guru memiliki peran untuk mendampingi dan meluruskan serta memberikan kesimpulan terhadap materi yang dipelajari. Lalu pertanyaan terakhir terkait dengan bagaimana peran siswa dalam K13 ini dan bagaimana proses praktek di SMK Negeri 1 Mukunat Belimbing. Lalu narasumber menjelaskan bahwa di K13 ini peran siswa harus lebih aktif dibandingkan gurunya. Mereka mencari materi sendiri dan menyampaikannya. Setelah itu baru guru meluruskan dan memberikan kesimpulan. Dan untuk proses praktek yang terjadi di SMK Negeri 1 Mukunat Belimbing dipersentasekan baru 45%. Sekian materi yang bisa saya sampaikan terkait dengan observasi virtual dan proses wawancara di SMK Negeri 1 Mukunat Belimbing. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.